Kondisi saat ini bisa dikatakan perekonomian tidak baik-baik saja ya Pak ya. Dari segi data makroekonomi, PMI manufaktur terkontraksi, kemudian daya beli juga melemah. Bagaimana Anda melihat fenomena ini Pak, khususnya mungkin di industri sebagai supporting industry? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Memang persis seperti Mbak Sasa sampaikan bahwa kita ini supporting industry. Biasanya kalau main industrinya, industri tumbuh, packaging tumbuh. Ekonomi tumbuh, packaging tumbuh. Tapi kalau kita bicara di packaging, bukan hanya berdasarkan industri tersebut, tapi ada pergeseran juga dari beberapa produk packaging yang tanda kutip dianggap tidak ramah lingkungan, bergeser ke produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau untuk packaging kita masih optimis, tahun ini kita masih bisa tumbuh. Gitu Oke, jadi karena ada pergeseran tadi, jadi peluang juga ya bagi Aldo. Bu. Kemudian di semester 1 2025 ini Pak, kita tahu tantangan cukup berat ya Pak untuk industri. So far bagaimana review Anda terkait dengan kinerja keuangan? First quarter kita baru persis seperti Mbak Sasa sampaikan, tapi kita udah memasuki sekarang itu udah di penghujung Juni, jadi kita basically second quarter juga udah ada gambaran yang lebih jelas. Kita puji syukur bahwa di first half ini memberikan indikasi yang cukup baik, kita on track. Jadi kita harapkan di akhir tahun kita bisa tutup sekitar 2,2 T. Tahun lalu kita tutup 1,8. Jadi hopefully year on year kita akan growth kurang lebih 20%-an itu Bu. Untuk first half ini Pak, mungkin dari segi segmen-segmen seperti apa review Anda? Tetap kalau kita lihat memang tadi ketidakpastiannya yang besar, kita belum lihat belum selesainya ini Rusia Ukraine, tahu-tahu ada di Timur Tengah atau Asia Barat memanas, belum tahu-tahu Paman Donald mengeluarkan Liberation Day dengan tarif. Tapi untuk kita menganggap pada saat ada problem di satu pihak itu kita melihat ada opportunity di bidang lain. Kita melihat bahwa US itu ketergantungan sama Cina itu sedemikian besar. Jadi kita melihat ini satu opening gitu. Banyak sekali produk yang disuplai sama Cina. Tapi dengan aturan yang diterapkan sama Paman Donald itu, all of a sudden produk-produk Cina jadi tidak kompetitif. Kita melihat ada satu kesempatan besar. Kita tetap di industri packaging, kita fokus di core bisnis kita tetap di packaging. Kita masih melihat kesempatan seperti tableware itu menjadi satu kesempatan untuk kita bisa ekspor ke US gitu ya. Sampai sekarang diisi sama pemain-pemain dari China. Apa itu tableware? Yaitu barang yang disajikan di meja, bukan produk-produk seperti seramik dan gelas, tapi produk yang satu kali pakai. Jadi misalnya lunchbox, paper bowl, paper cup, paper bag, itu semua yang kita tetap packaging dari kertas dan kita melihat itu satu celah yang baik. Jadi ada peluang untuk ekspor ke Amerika Serikat ya Pak? Betul. Tapi apa sudah mulai dilakukan atau gimana? First quarter ini kita sudah mulai, belum besar, ke second quarter membaik. Kita sekarang mungkin setiap bulan bisa ekspor sekitar 7-8 kontainer ke US, tapi ini akan tumbuh terus. Jadi kita merasa ini salah satu segmen yang kita akan gali untuk ke depan. Dalam beberapa tahun terakhir kita fokus kalau kita bicara kertas. Di grup kita ada segmen kertas, ada segmen chemical. Kalau di kertas ini ada upstream di paper makingnya, ada downstream untuk di convertingnya. Beberapa tahun yang lalu kita fokus di upstream. Upstream itu kita naikin capacity, pemasangan paper mesin satu, kedua, volume naik gitu ya. Nah sekarang kita dalam tahun-tahun ke depan ini kita akan fokus di convertingnya. Termasuk yang tadi saya sampaikan Mbak Sasa, produk-produk yang akan di ekspor ke US. Ya. Kalau untuk saat ini ada berapa banyak Pak pabrik yang dimiliki Aldo dan masing-masing pabrik ini bisa memproduksi berapa banyak? Ya, Aldo secara besar terbagi dua, paper dan chemicals. Jadi total ada 4 entity. Satu kalau dari hulunya paper making, brown paper, kedua convertingnya Alkindo, ada 2 chemical yaitu Swistek dan Alpha Polymer gitu ya. Secara capacity beberapa tahun yang lalu Eco Paper itu memproduksi kurang lebih recycle 100.000 ton ya. Tapi sekarang tahun ini kita expect sudah bisa jadi 200.000 ton. Oke. Ya.
untuk kertas coklat dan kertas daur ulang sendiri, ini kemarin seperti apa Pak? Dari segi mungkin penjualan, karena kita tahu juga saat ini daya beli masyarakat atau perekonomian juga bahkan tidak sampai 5%. Apakah ini juga ada pengaruhnya? Karena kita tahu juga segmen kertas coklat daur ulang ini kan andalan ya Pak bagi Aldo. Betul, betul. Itu salah satu segmen utama untuk kita gitu ya. Kadang-kadang jadi kalau kita bicara kertas coklat itu pada umumnya dari bahan atau prosesnya itu recycle, daur ulang. Jadi bahan baku yang dipakai itu adalah sampah. Kadang-kadang kita secara berseloroh menyampaikan kita bukan membuat kertas, tapi mengolah sampah. Mengolah sampah dari barang-barang post konsum yang tidak ada nilai ekonomis menjadi satu produk baru untuk mendapatkan nilai ekonomis baru. Dan itu salah satu produk packaging yang tanda kutip ramah lingkungan, tapi juga yang paling secara price paling kompetitif. Kalau Mbak Sasa lihat, segala jenis produk yang dibuat itu pada ujung-ujungnya harus di-pack. Tinggal pemilihan packagingnya apa? Pemilihan packaging produk yang ramah lingkungan atau produk yang tanda kutip kurang ramah lingkungan. Ya. Nah ini produk coklat ini dianggap salah satu yang paling ramah lingkungan. Ya. Untuk target marketnya ini paling banyak diserap di industri apa sih Pak? Packaging itu melebar sekali, jadi itu banyak kesempatan yang kita bisa lakukan. Ada salah satu yang paling besar FMCG, tapi terakhir kita masuk ke F&B juga. Mbak Sasa tahu kalau pada saat COVID, ruang gerak kita dibatasi, tapi perut kita tetap mencari produk-produk yang biasa kita dapatkan pada saat kita bebas. Nah, akhirnya timbullah kuliner online. Kuliner online, semua produk itu dikirim lewat online, tapi harus di-pack. Pada saat itu, packaging yang memungkinkan itu putih, yang relatif mahal, tapi ramah lingkungan, atau styrofoam yang tidak ramah lingkungan, tapi murah. Pilihannya cuma dua. Kita sebagai industri packaging melihatnya ini satu kesempatan. Karena kita juga tidak fair UMKM misalnya untuk meminta mereka untuk bergeser ke produk yang ramah lingkungan, tapi cost-nya lebih mahal. Kita akhirnya memperkenalkan kertas coklat untuk food packaging. Pada saat itu belum ada. Jadi kita buat kertasnya, kita edukasi ke pasar, kita memperkenalkan produknya, dan sekarang Mbak Sasa sudah mulai lihat kalau pesan order makanan, sebagian sudah datang dengan kertas coklat.